Pernah dengar cerita tentang sekolah angker yang menyimpan banyak misteri? Bukan cuma WC-nya yang menyeramkan, tapi perpustakaannya, ruang UKS, bahkan ada kisah gelap tentang skandal guru yang menyeret korban jiwa. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah yang membuat siapapun berpikir dua kali untuk berada di sekolah saat hari sudah gelap. Siapkan diri kalian, karena kisah ini tidak untuk yang penakut. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Horor Aira. Di sini kita akan membahas berbagai cerita horor, misteri, dan pengalaman menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan kalau kamu punya pengalaman seram di sekolah, WC angker, atau tempat lain, tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai kisah malam ini. Ini adalah kisah tentang sebuah sekolah menengah yang terkenal angker di sebuah kota kecil. Awalnya, sekolah ini terlihat biasa saja, dengan gedung tua yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Namun, banyak siswa yang mengaku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Puncaknya, terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang siswa bernama Dimas. Semua bermula dari WC yang terletak di ujung koridor. WC itu terkenal angker karena seorang siswa pernah ditemukan tewas di sana beberapa tahun lalu. Konon korban tewas akibat tekanan mental karena ulah seorang guru yang suka mengintimidasi siswa. Malam itu, Dimas yang sedang lembur untuk kegiatan OSIS, tiba-tiba merasa ingin ke kamar mandi. Temannya sudah memperingatkan, jangan ke WC ujung, Dim. Kalau mau, ke WC depan saja. Tapi Dimas menertawakannya dan tetap pergi ke sana. Saat Dimas masuk ke WC itu, suasananya berbeda. Lampunya redup, dan aroma anyir tercium samar. Saat Dimas sedang menggunakan salah satu bilik, dia mendengar suara ketukan dari bilik sebelah, padahal tidak ada siapapun di sana. Ketukan itu semakin keras, dan ketika Dimas memberanikan diri untuk membuka pintu bilik sebelah, dia hanya menemukan cermin yang penuh dengan goresan menyerupai kata-kata, "Aku di sini." Ketakutan, Dimas langsung berlari keluar, tapi saat itu dia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setelah kejadian itu, dia sering merasa ada bayangan di sudut matanya setiap kali berada di sekolah. Bukan hanya WC, perpustakaan sekolah juga punya cerita sendiri. Banyak siswa yang mengaku mendengar suara langkah kaki di antara rak-rak buku, padahal perpustakaan sedang kosong. Salah satu siswa, Maya, pernah melihat seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di rak buku sejarah, tetapi ketika dia mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Ruang UKS juga tidak kalah menyeramkan. Beberapa siswa yang pernah dirawat di sana mengatakan sering melihat sosok seorang anak kecil yang duduk di kursi dekat jendela. Anak itu hanya menatap keluar tanpa berbicara. Salah satu siswa bahkan mengaku ketika dia sedang tidur di UKS, dia merasa tangannya dipegang oleh sesuatu yang dingin. Ketika dia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bekas seperti jari-jari kecil di lengannya. Namun, yang paling menyeramkan adalah kisah tentang seorang guru yang memiliki skandal gelap. Guru itu dikenal sangat keras dan suka menghukum siswa secara berlebihan. Konon, ada seorang siswa bernama Ratih yang menjadi korban karena terus-menerus diintimidasi oleh guru ini. Ratih akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri di ruang guru setelah meminum cairan pembersih. Sayangnya, nyawa Ratih tidak bisa diselamatkan. Sejak kejadian itu, banyak yang mengatakan bahwa suara Ratih masih terdengar di ruang guru, menangis dan meminta maaf. Sekolah itu kini tetap beroperasi, tetapi aura angker di dalamnya tidak pernah hilang. Banyak yang percaya bahwa tempat-tempat seperti WC, perpustakaan, dan ruang UKS masih menjadi tempat favorit para penghuni gaib. Bahkan, beberapa guru pun mengakui pernah mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah di koridor atau melihat pintu kelas yang terbuka sendiri. Jadi, kalau kamu harus lembur di sekolah, pastikan kamu tidak sendirian. Dan jangan pernah coba-coba masuk ke WC ujung sendirian, apalagi di malam hari. Itu tadi kisah malam ini. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Jangan lupa juga tuliskan pengalaman seram yang pernah kamu alami di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu akan kita bahas di episode berikutnya.
Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Topping.